Sebelum ke video, bagi kalian yang suka catur dan ingin mengetahui berbagai jenis jebakan dan trik catur, serta ingin menjadi pemain catur yang hebat, jangan lupa untuk mampir di channel Jebakan Catur ya sob. Resmi Courtois bertahan di Real Madrid hingga tahun 2026. Real Madrid resmi memperpanjang kontrak kiper andalan mereka yakni Thibaut Courtois dengan kontrak selama 5 musim ke depan hingga 30 Juni 2026. Klub raksasa La Liga Spanyol itu mengumumkan kesepakatan tersebut lewat akun resmi sosial media mereka. Pemain timnas Belgia itu telah mengawal gawang Los Blancos sejak musim panas 2018 ketika ia mendarat di ibu kota Spanyol dari klub Liga Inggris yakni Chelsea. Sang kiper kini telah menjalani musim keempatnya di Real Madrid. Courtois telah memantapkan dirinya sebagai kiper nomor 1 di Real Madrid dan dia juga diandalkan di timnas Belgia. Hingga kini terhitung Courtois telah melakukan 130 pertandingan resmi untuk Los Blancos. Dan selama memperkuat skuad Real Madrid, Courtois telah mempersembahkan 1 trofi La Liga Spanyol musim 2019-2020, Piala Super Spanyol 2019-2020 dan juga Piala Dunia Antar Klub 2018. Musim depan Liverpool akan atur ulang budget demi rekrut Kylian Mbappe. Liverpool sering dikaitkan dengan Kylian Mbappe. Pemain timnas Prancis itu dianggap bakal cocok bermain di skuad asuhan Jurgen Klopp tersebut. Mbappe diketahui punya kecepatan dan juga skill olah bola yang menawan. Ia disebut bisa menjadi pengganti bagi Sadio Mane atau Mohamed Salah di masa mendatang. Kans Liverpool untuk memboyong Mbappe sendiri disebut terbuka sangatlah lebar. Pasalnya ia kini telah menolak perpanjangan kontrak bersama PSG. Menurut laporan dari Transfer Window Podcast, Liverpool disebut siap bertarung untuk merekrut Mbappe pada musim mendatang. Mereka menyebut Liverpool akan mengatur ulang budget mereka agar bisa mendapatkan Kylian Mbappe. Liverpool juga diklaim bakal merenggangkan batas gajinya agar bisa memberikan ruang bagi pemain berusia 22 tahun tersebut. Liverpool disebut terjun dalam perburuan Mbappe karena ia bisa direkrut secara gratis pada musim panas 2022. Thomas Tuchel berharap Lukaku tersedia saat melawan Arsenal. Bos Chelsea yakni Thomas Tuchel mengungkapkan bahwa Romelu Lukaku akan melakukan debut keduanya untuk The Blues dalam pertandingan Liga Premier Inggris pada akhir pekan depan saat melawan klub Arsenal. Pemain internasional Belgia itu bergabung dengan Chelsea kembali dalam kesepakatan 97,5 juta pounds pada minggu yang lalu. Tetapi ia tidak tersedia untuk pertandingan Sabtu dengan Crystal Palace karena aturan tentang isolasi mandiri. Tuchel telah mengatakan bahwa striker itu akan bergabung dengan rekan satu timnya pada hari Selasa ini dan kemungkinan akan tampil bersama Chelsea dalam pertandingan Liga kedua mereka musim ini saat melawan Arsenal. Lionel Messi akan jalani debut bersama PSG pada akhir bulan ini. Diketahui Lionel Messi diperkenalkan bersama 4 rekrutan musim panas ini pada Sabtu kemarin. Namun Messi belum bisa dimainkan. Sebaliknya dia dan Neymar menonton pertandingan dari tribun penonton. Seperti diketahui Messi mengambil istirahat panjang setelah memenangkan Copa America 2021 bersama Argentina pada Agustus yang lalu. Oleh karena itu ketika datang ke PSG, Messi membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan kebugarannya. Sejauh ini Messi baru menjalani 3 sesi latihan bersama PSG dan menurut informasi awal dari media Prancis, mega bintang asal Argentina itu baru bisa debut pada pertengahan September mendatang. Namun kabar terbaru dari Sky Sport, Lionel Messi bisa melakukan debutnya untuk PSG lebih awal pada tanggal 29 Agustus mendatang saat PSG melawan klub Reims. Ini adalah pertandingan putaran keempat Liga 1 Prancis. Itu artinya Bulga akan terus melewatkan pertandingan saat PSG melawan Brest pada akhir pekan ini. Hector Bellerin sudah tak sudi main di Arsenal. Hector Bellerin mulai frustasi karena tak kunjung dilepas oleh Arsenal pada bursa transfer tahun ini. The Athletic melaporkan bahwa Bellerin sudah tak memiliki niat bermain bersama The Gunners. Dalam laporannya, The Athletic menyebutkan bahwa Bellerin sudah mengutarakan niat untuk hengkang kepada Mikel Arteta dan para petinggi Arsenal. Tak cuma itu, Bellerin juga disebut siap memangkas gajinya demi melancarkan kepergiannya dari London Utara. Manajer The Gunners tak keberatan memenuhi permintaan Bellerin, akan tetapi mereka hanya bersedia melepas Bellerin jika mendapatkan tawaran senilai 20 hingga 25 juta pounds. Tingginya harga yang dipatok oleh The Gunners membuat mereka belum berhasil melepas Bellerin pada tahun ini. Semenjak bursa transfer musim panas telah dibuka, The Gunners sebenarnya sudah beberapa kali menawarkan Bellerin ke klub-klub besar Eropa.
Tetapi tak ada klub yang berani untuk membeli dengan bandrol yang ditawarkan oleh Arsenal tersebut. Jack Grealish melambang lagi bersama Manchester City. Status pemain termahal Liga Premier Inggris yang disandang oleh Jack Grealish nampaknya belum sebanding dengan apa yang ditorehkannya di lapangan. Pemain bernilai 100 juta pound sterling itu belum memberikan kontribusi apapun bagi The Citizen, meski ia sudah diberi kesempatan merumput selama 2 kali. Bahkan di laga keduanya berseragam Manchester City, ia bermain selama 90 menit, namun tetap saja Grealish tak bisa berbuat banyak saat The Citizen tumbang 1-0 oleh tuan rumah Tottenham Hotspur. Kendati masih melambam, namun Pep Guardiola selaku pelatih tetap membelanya. Ex-pelatih Barcelona itu mengaku terkesan dengan apa yang ditunjukkan oleh Jack Grealish. Pep Guardiola memuji agresivitas Jack Grealish yang mampu meresek di lini belakang Tottenham Hotspur. Tak hanya Pep Guardiola, kompatriotnya di timnas Inggris yakni Raheem Sterling juga ikut memuji Jack Grealish. Sterling menyampaikan jika ia tengah membangun chemistry dengan Jack Grealish. Sterling pun optimis duet keduanya akan semakin meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan di kemudian hari. Resmi, Raja Nainggolan pindah ke klub Belgia. Setelah 17 tahun mengembara di Italia, meramaikan pentas Serie A Italia bersama Cagliari, AS Roma dan juga Inter Milan, kini Raja Nainggolan akhirnya pulang ke kampung halamannya. Pemain berdarah Indonesia tersebut resmi diperkenalkan sebagai pemain baru klub Belgia yakni Royal Antwerp. Nainggolan diketahui menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan Royal setelah kontraknya diputus oleh Inter Milan beberapa hari yang lalu. Meskipun Belgia adalah tanah airnya, ini akan menjadi petualangan pertama sang gelandang senior di Liga Belgia. Keputusan dari Nainggolan untuk pulang ke negara asalnya tersebut terbilang mengejutkan banyak pihak karena terjadi secara tiba-tiba. Setelah kandasnya pembicaraan dengan Cagliari, sang pemain justru disebut akan bermain di Liga Turki. Tetapi tanpa ada terlalu banyak rumor, mantan penggawa dari AS Roma tersebut justru resmi bergabung dengan klub asal Belgia. Resmi, Liverpool lepas backnya ke Sheffield United. Sejak didatangkan dari Preston North End, Ben Davies tak pernah diberikan kesempatan unjuk gigi oleh Jurgen Klopp. Dan sudah pasti kesempatan itu tak akan datang lagi di musim 2021-2022 karena Virgil van Dijk dan Joe Gomez sudah pulih dari cedera. Satu-satunya jalan terbaik untuk Ben Davies adalah pindah ke klub yang lain. Ia pun kini resmi sudah bergabung dengan Sheffield United pada hari Selasa ini. Ben Davies pergi dengan status sebagai pemain pinjaman. Kesepakatan peminjaman ini melibatkan biaya sebesar 500.000 pound sterling yang harus dibayarkan Sheffield United kepada Liverpool. Klub berjuluk The Blues tersebut juga akan membayar penuh gaji yang Davies terima selama terikat kontrak bersama Liverpool. Perlu diketahui bahwa Liverpool bakal mengantongi uang tambahan dari transfer ini kalau Sheffield United bisa promosi ke Liga Premier Inggris pada musim datang. Nilainya pun juga cukup lumayan, yakni sebesar 500.000 pound sterling. Antonio Conte siap jadi manajer baru bagi Arsenal. Posisi Mikel Arteta sebagai pelatih Arsenal sudah rawan sejak musim yang lalu. Salah satu penyebabnya adalah Arteta gagal mengantarkan The Gunners ke pentas Eropa untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Nasib Arteta makin di ujung tanduk setelah Arsenal kalah pada laga pekan pertama Liga Premier Inggris saat kontra tim promosi yakni Brentford. Terkini muncul sebuah kabar bahwa Arteta akan segera dipecat dalam waktu yang dekat ini. Dan sejumlah nama pelatih tenar muncul untuk menjadi calon pengganti Mikel Arteta di Arsenal. Desang melaporkan bahwa manajer Leicester City saat ini yakni Brendan Rodgers menjadi salah satu nama favorit pengganti bagi Arteta. Kemudian laporan dari Football Italia, Antonio Conte bisa mengisi kursi pelatihan Arsenal jika Arteta dipecat. Diketahui Antonio Conte sekarang masih menganggur selepas mengantarkan Inter Milan juara Liga Italia 2020-2021. Juru taktik asal Italia itu memutuskan berpisah dengan Inter usai Scudetto karena berselisih pendapat dengan petinggi Nerazzurri. Conte menjadi pilihan paling strategis bagi Arsenal saat ini jika mereka berhasil memecat Arteta dalam waktu yang dekat ini. Barcelona sodorkan Coutinho ditukar dengan Aubameyang. Barcelona ternyata serius untuk mengontrak kapten Arsenal yakni Pierre-Emerick Aubameyang. Namun Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan bahwa klub tersebut memiliki utang hampir 23 triliun rupiah.
Jadi Barcelona hanya bisa mendapatkan kesepakatan dengan pertukaran pemain saja. Laporan dari Sky Sport menyebutkan bahwa Philippe Coutinho bisa ditawarkan ke The Gunners dalam kesepakatan pertukaran untuk mantan pemain Borussia Dortmund tersebut. Dengan playmaker Brasil itu bahkan saat ini sudah tidak diberi nomor punggung di Barcelona. Sebelumnya telah dilaporkan bahwa manajer Ronald Koeman membutuhkan striker yang baru, terutama setelah kepergian dari Lionel Messi dan absennya Sergio Aguero selama 10 pekan. Arsenal sendiri membuat publik curiga dengan geliat sebelum laga kontra Brentford di akhir pekan yang lalu. Mereka secara mendadak tidak memainkan Aubameyang dan striker lainnya yang digosipkan berada di ambang pintu keluar Arsenal. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak mudah tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.